Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik satu bagian Alkitab dari Kejadian pasal 21 ayat 8-19 di bawah tema kekhawatiran dan Allah yang mencukupkan. Para sahabat YKB, silakan mempersiapkan Alkitab supaya nanti juga bisa turut membaca bersama dengan kami di studio. Untuk mengulik tema kita, kekhawatiran dan Allah yang mencukupkan, telah hadir bersama kita di studio Bapak Pendeta Arlianus. Bapak, apa kabar? Selalu baik, Pendeta Tika. Selalu baik, puji Tuhan ya Pak. Yep. Terima kasih Bapak tetap bersemangat hadir dan sedia untuk menjadi narasumber kami di Ngulik Alkitab, khususnya episode ini. Sama-sama, semoga pemirsa tidak bosan nih. Harusnya tidak ya, karena selalu bersemangat ya. Beliau menjelaskan dengan semangat yang full. Sahabat YKB, Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita pada episode kali ini adalah Direktur YKB GKI. Beliau ini membawahi YKB GKI Media dan YKB GKI TV kalau para sahabat juga sering menyaksikan. Sebelumnya beliau ini adalah Sekum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Dan para sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab ini dipersiapkan untuk menolong kita bersama belajar mendalami kitab suci dan sembari melihat apa relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat sekalian, Anda juga bisa terlibat dalam berinteraksi bersama dengan kami dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai kulikan kita mengenai kekhawatiran yang kita hadapi sehari-hari dan tentang Allah yang mencukupkan, kita akan awali bincang kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa kami serahkan waktu di depan kami ini untuk Engkau berkenan pakai supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami ketika membaca Alkitab dan mendengarkan pembahasannya, baik bagi kami yang ada di studio maupun bagi seluruh umat Tuhan yang melihatnya atau bersama-sama dengan kami ber-PA mengulik Alkitab pada saat ini. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami yang di studio boleh bercakap-cakap dengan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya seluruh umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami saat ini boleh mendapat berkah dari firman yang akan kami kulik bersama. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan percakapan kami ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Seperti saya sampaikan tadi, para sahabat YKB GKI, kita akan mengulik bagian Alkitab Kejadian pasal 21 ayat 8-19 saya akan bacakan dan semoga para sahabat sekalian juga sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kejadian pasal 21 ayat 8-19. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba.
Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Bapak, dalam acara ngulik Alkitab kali ini kita akan mengulik satu tema yang saya kira sangat sehari-hari terjadi pada kita, kekhawatiran. Tapi tidak berhenti pada kekhawatiran juga. Ada Allah yang mencukupkan. Apa sih Pak relasi dari kedua pokok yang bertentangan ini? Kekhawatiran, jelas itu hari-hari kita, tapi ada Allah juga yang mencukupkan. Bagaimana saya secara personal dan para sahabat DKB bisa mengkorelasikan, bisa menyimak ini dengan baik, Pak? Ya, soalnya mengapa khawatir kalau ada Allah yang mencukupkan? Ya? Betul, Pak. Ya, jadi begini Pendeta Tika. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cukup adalah menjadi harapan semua orang. Termasuk saya, Pak. Yep, kita semua. Siapa yang tidak mau kebutuhan hidup dicukupkan? Ya, bukan hanya sekedar cukup, ada banyak orang yang menginginkan agar kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi secara berkelimpahan. Ya. Nah, kebutuhan yang dimaksudkan tentu saja bukan hanya kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan psikologis akan rasa aman, kebutuhan sosial, relasi-relasi dengan orang lain, keamanan, bahkan kebutuhan spiritual, kebutuhan yang berkaitan dengan Sang Maha Berbeda, yaitu Tuhan. Semua orang ingin agar itu dicukupkan, kalau bisa jangan hanya cukup sebenarnya, berlimpah-limpah. Nah, tapi saya kira kita juga harus mengakui bahwa meskipun semua orang menginginkan kecukupan bahkan kelimpahan akan kebutuhan itu, namun tidak selamanya dan tidak semua orang dapat merasakan, saya ulangi, dapat merasakan kecukupan pemenuhan kebutuhan. Karena masing-masing orang berbeda kebutuhannya ya Pak. Dan rasa ini kan relatif. Ada orang telah mengalami udah punya kebutuhan tapi ia masih merasa belum cukup. Cukupnya Pendeta Tika dengan cukupnya saya berbeda, Pak. Belum tentu bersama, berbeda. Berbeda. Nah, ketika pemenuhan kebutuhan dirasakan sekali lagi, dirasakan tidak cukup, maka orang mulai mengalami apa yang disebut kekhawatiran. Lalu muncullah aneka pertanyaan di benak, berbagai pertanyaan yang didorong atau dipicu oleh rasa khawatir tadi. Mulai dari pertanyaan, apakah saya akan makan hari ini, sampai pertanyaan, makan apa hari ini? Artinya ada pilihan. Mau pilih makan menu apa? Dari pertanyaan saya mesti bekerja di mana, sampai pertanyaan jabatan siapa yang harus saya rebut saat ini. Dari pertanyaan saya mesti berusaha apa, sampai perusahaan apa yang mesti saya caplok, yang mesti saya ambil, yang mesti saya makan. Ini semua karena kekhawatiran ya Pak? Karena usahaku ini udah ada, tapi orang lain kok tambah besar, saya mesti harus memperbesar kerajaan bisnis saya juga. Siapa yang akan saya ambil lagi? Dari pertanyaan kami mesti berkebaktian di mana, sampai gedung kebaktian semegah apa yang harus kami siapkan. Dari pertanyaan bagaimana menyiasati ruang ibadah yang sempit, sampai kepada pertanyaan bagaimana memenuhi ruangan ibadah yang sangat besar. Ada jemaat atau gereja-gereja yang sempit nggak cukup, tapi ada besar sekali tetapi yang datang jemaat sedikit. Bagaimana memenuhi? Jadi, tentu kita masih bisa memperbanyak pertanyaan yang tadi dipicu oleh rasa khawatir.
Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan yang menjadi indikasi kekhawatiran ini tak terkendali, maka ia akan menyeret kita ke dalam keputusasaan yang dapat mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Yang sebenarnya di dalamnya terkandung ketidakpercayaan kepada janji dan pemeliharaan Tuhan. Nah, inilah relasi antara kekhawatiran dan Allah yang mencukupkan. Ya, ketika kita terus dikendalikan oleh rasa khawatir itu, maka keyakinan bahwa Allah itu menyediakan, Allah mencukupkan juga akan mulai kita ragukan. Kita lupa kepada sebuah janji bahwa Allah pasti akan mencukupkan. Jadi itu relasinya. Baik, Pak, penjelasan itu bagi saya jelas dan semoga bagi para sahabat kami menjadi jelas bahwa kalau kita khawatir itu membuat kita dapat meragukan Tuhan. Namun sekali lagi saya ingin Bapak menegaskan, apa hubungannya Pak itu dengan teks kita hari ini? Iya. Jadi hal kekhawatiran dan kualitas iman atau kepercayaan kepada Allah inilah yang bisa kita lihat dan nanti kita pelajari tentu saja dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam kisah Alkitab yang tadi Pendeta Tika sudah bacakan untuk kita. Ya, mari coba kita lihat satu persatu. Ya, saya mulai dari kelahiran Ismail. Tokoh yang disebut di situ. Ya, kelahiran Ismail menurut catatan kitab suci Perjanjian Lama ini adalah buah dari kekhawatiran. Ya, bukan pertama-tama buah cinta, buah dari kekhawatiran yang bisa dikatakan sebenarnya buah dari ketidakpercayaan Abraham dan Sarah kepada Tuhan, pada janji Tuhan dan pemenuhan janji itu. Bahwa apa? Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu pada waktunya. Allah memberikan segala sesuatu pada waktunya. Ya. Jadi sekali lagi Ismail lahir dari rasa khawatir. Ketika Sarah merasa sudah semakin tua dan belum hamil juga, ini kekhawatiran yang sangat manusiawi ya. Mungkin dialami oleh setiap bukan hanya perempuan, tapi seorang suami ketika istrinya udah berada pada posisi seperti si Sarah ini ya. Ketika Sarah merasa sudah semakin tua dan belum hamil juga, ia khawatir tak akan bisa memberikan anak kepada Abraham suaminya. Kekhawatiran ini membuat ia meminta suaminya agar sang hamba Hagar itu dihampiri oleh Abraham. Tahu artinya dihampiri ya? Kalau dalam bahasa dihampiri artinya tidur dengan sang Hagar, hamba ini. Dan Abraham pun mengiyakan. Karena khawatir juga. Nggak tahu apa karena memang enak. Begitu saja Abraham itu mengiyakan. Kekhawatiran atas pemenuhan kebutuhan dan akan keturunan membuat mereka berdua, Abraham dan Sarah, lupa pada janji Tuhan atau mungkin tak percaya lagi pada janji Tuhan. Itu bisa dicatat dalam Kejadian 16 ayat pertama tadi soal permintaan siapa? Permintaan Sarah. Ya. Okay. Pak, bagi saya ini tampak bukan pilihan bijaksana ketika Abraham menyetujui permintaan Sarah untuk menghampiri Hagar. Mengapa sih Pak mereka harus meragukan janji Tuhan, khawatir jangan-jangan masih lama nih atau nggak mungkin kan mandul dan tua Pak. Ya, jadi kekhawatiran ini baik dalam diri Abraham dan Sarah itu menurut hemat saya dipicu oleh pemusatan perhatian pada fakta. Pada fakta, Sarah sudah semakin tua, tak mungkin lagi bisa hamil. Memusatkan perhatian pada fakta. Dan ini pelajaran pertama yang kita dapat kali ini, bahwa pemusatan perhatian melulu pada fakta negatif dapat menimbulkan kekhawatiran yang pada gilirannya akan mendorong kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali pemusatan perhatian pada fakta negatif akan membuat kita dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pemusatan perhatian pada hal negatif dapat membuat kita meragukan Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dan kelak akan kita sesali. Itu yang terjadi pada Abraham dan Sarah. Pak, ini sangat menarik karena kekhawatiran adalah hal sehari-hari kita. Tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, kita break dulu.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB, terima kasih masih tetap bersama saya, Pendeta Mustika Hulu, dan juga masih bersama dengan Bapak Pendeta Arlianus Rarosa yang menjadi narasumber kita dalam mengulik kekhawatiran dan Allah yang mencukupkan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 19. Bapak, merujuk pada pertanyaan saya tadi sebelum kita rehat, saya akan membacakan lagi ayat 8 dan 9 dari bagian ini. Kejadian 21 ayat 8 dan 9, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ini kayaknya ada persoalan di sini, Pak. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari 2 ayat 8 dan 9 ini? Ya, jadi ketika kekhawatiran sudah mulai menguasai hati kita, Ya, ia cenderung tidak berhenti. Kekhawatiran itu akan terus mengejar kita. Lihatlah, ya. Kan tadi khawatir Ismail tidak punya keturunan. Iya. Ya. Lalu kan disuruh Sarah Hagar. menyodorkan ya. Lalu punya Ismail. Bahkan sebenarnya lalu ada anak. Iya. Ishak sudah lahirkan di sini. Betul, kan? Pak. Nah, ketika Allah sudah memenuhi janjinya kepada Abraham dan Sarah, Ishak sudah lahir. Ya. Kebutuhan baru pun muncul, kekhawatiran baru pun muncul. Sarah ingin anak kandungnya yaitu Ishak lah yang menjadi pewaris Abraham. Ya. Karena ia sadar bahwa menurut hukum dan adat istiadat Yahudi, anak sulung yaitu Ismail lah yang semestinya menjadi pewaris Abraham, bukan Ishak. Ya. Dan ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Sarah karena bukan anak kandungnya. Memang Ismail anak suaminya, anak Abraham, tapi itu bukan anak kandungnya, padahal dia dulu yang menyuruh. Ya. Dan yang lebih menyedihkannya ialah bukannya mengendalikan rasa khawatir atau rasa khawatir yang sudah menyerang itu, ia bukannya memeriksa diri dan iman percayanya kepada Tuhan yang sudah memenuhi janjinya. Sebaliknya, Sarah membiarkan rasa khawatir itu menggerogoti-nya sehingga akhirnya ia melakukan kejahatan. Nah, dari kekhawatiran ke kejahatan ini lebih besar lagi nih, Pak. Ya, bisa dilihat itu bisa dibaca dalam Kejadian 21 ayat 9 sampai 10. Baik, saya bacakan Kejadian pasal 21 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Iya. Jadi coba lihat ya. Ketika ia belum punya anak, ia mendorong. Ya, ini Hagar nih. Hagar, ya. Gantikan jadi, saya. Ya, jadi ia memanfaatkan atau mungkin bisa dikatakan ia mengorbankan Hagar. Setelah ia punya anak, ia mengusir. Mengapa terjadi? Karena ada perasaan terancam itu. Iya. Nah, perasaan terancam, perasaan tak cukup akan rasa aman dan rasa nyaman,
atau kekhawatiran atas kenyamanan dan keamanan potensial membuat kita melakukan kejahatan. Rasa khawatir akan kenyamanan itu potensial membuat kita melakukan kejahatan. Dan inilah yang terjadi dalam diri Sarah. Ini yang ia lakukan. Hanya karena ia merasa Ismail itu menjadi ancaman bagi Ishak, anak kandungnya, dalam kaitan dengan ahli waris, ia melakukan kejahatan, meminta Abraham mengusir Hagar dan anak. Masih kecil ya Pak ya? Anaknya Abraham itu kan mestinya anaknya juga karena itu anak suaminya. Dan itu menjadi anaknya sebenarnya. Ya, haknya dia, haknya Sarah. Ia meminta untuk diusir. Ya, yang adalah sekali itu anak sulung mereka. Ia tak lagi percaya pada Tuhan yang telah berjanji bahwa Ishaklah yang memang akan menjadi pewaris Abraham. Padahal sekali lagi Tuhan sudah membuktikan apa yang menurut dia udah frustrasi, khawatir, dia meminta Hagar supaya Abraham mendekati Hagar, udah punya Ismail. Karena itu kekhawatiran, Tuhan sudah mengatakan itu tidak perlu sebenarnya, karena aku telah berjanji memberikan Ishak. Dan Allah telah memberikan Ishak itu. Sekarang ia tidak lagi percaya, ia tidak percaya lagi lebih tepatnya bahwa Allah akan menjamin bahwa Ishak yang menjadi pewaris. Karena Tuhan menjanjikan. Rasa khawatir sekali lagi, perasaan terancam menghasilkan kejahatan dan ketidakpercayaan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya yang telah ia berikan. Ya, jadi kekhawatiran ini bisa membawa kita pada berbagai hal, bahkan kejahatan ya Pak ya. Betul. Jadi sangat patut diwaspadai. Sangat perlu diwaspadai. Ya. Baik Pak, saya mau lanjut ke ayat 11 ya Pak. Ya. Setelah tadi dia gusar karena Sarah gusar, Ismail main dengan Ishak ini. Ayat 11 mengatakan bahwa hal ini, karena kan Sarah meminta Abraham untuk mengusir. Ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Lalu apa yang hendak dikatakan teks pada kita Pak? Kekhawatiran dan Allah yang mencukupkan. Ya, jadi hal kekhawatiran ini juga terjadi dalam diri Abraham ternyata. Bukan hanya Sarah, tapi Abraham yang kita kenal sebagai Bapak orang beriman ternyata juga dikuasai oleh rasa khawatir. Ia ingin mempertahankan Ismail di rumahnya karena itulah anak sulungnya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Abraham pun kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan demi pemenuhan kebutuhan sosialnya. Sebab sekali lagi secara hukum dan adat istiadat, Ismail lah yang menjadi sang pewaris. Bagaimana kelanjutan dari kehidupan Abraham ketika yang menjadi pewaris itu diusir dari rumah. Itu menggelisahkan. Dikatakan tadi dalam ayat apa? Menyebalkan. Ia membuat sebel, ya, entah kepada dirinya, entah kepada Sarah, ya. Ini pokoknya dia tidak suka dengan permintaan Sarah. Ya. Abraham lupa bahwa Ismail itu sudah katakan tadi lahir atas keinginan daging, didorong oleh apa? Rasa khawatir. Sedangkan Ishak itu lahir dari atas janji Allah, keinginan Allah, dari janji Allah. Jadi Abraham tidak lagi melihat itu karena ini soal kebapaan. Ia kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka dalam memenuhi kebutuhan sosialnya dan kebutuhan psikologisnya, yaitu kebutuhan akan kebapaannya berkaitan dengan anaknya Ismail. Ia kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Untunglah, ya, atau kalau lebih bagusnya puji Tuhan bahwa Tuhan segera intervensi. Ya, Allah berfirman, coba dibaca di ayat 12 dan 13. Iya. Kejadian 21 ayat 12 dan 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Iya. Ya, jadi ini jawaban Tuhan terhadap Abraham. Iya. Atas kekhawatiran Abraham, ya. Tetapi keturunan dari hamba itu akan kubuat menjadi bangsa. Oleh intervensi Allah inilah
Abram pada akhirnya nanti memenuhi kebutuhan Sarah akan rasa aman. Bisa dibaca di ayat 14. Ayat 14 kita lanjutkan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ya, jadi kekhawatiran atau kebutuhan Sarah akan rasa aman dan nyaman bahwa anaknya Ishak yang akan jadi pewaris dipenuhi oleh Abraham setelah ia mendapat atau diingatkan kembali oleh Tuhan. Ya, ikuti saja dengan tindakan mengusir atau membiarkan pergi Hagar dan Ismail. Abraham sebenarnya bukan saja hanya memenuhi kebutuhan Sarah akan rasa aman, tetapi pada saat yang sama ia memenuhi kebutuhan Hagar akan kebebasan. Jadi sebenarnya ketika Hagar itu diusir dari rumah, kalau kita baca sekilas atau dengar itu kan kok kejam ya, kejam banget. Tapi ketika ia telah keluar dari rumah Abraham dan Sarah ya sebagai tuan dan nyonyanya, ia bukan lagi hamba. Ia menjadi orang merdeka. Ia merdeka bertindak apapun, mengerjakan apa. Jadi pada saat yang sama ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail, kebutuhan Sarah terpenuhi atas rasa aman, kebutuhan Hagar juga. Kebutuhan Hagar secara sosial akan kebebasan dipenuhi. Itulah sebabnya tidak ada komplain dari Hagar. Hagar menerima hal itu karena dengan demikian ia menjadi orang merdeka, bukan lagi budak. Sarah tak lagi dapat menindas Hagar. Ya, namun upaya mencukupkan kebutuhan ini memang sekali lagi seolah tak pernah berhenti Pendeta Dika. Terus kebutuhan itu seolah seperti meminum air laut. Ya, puas sekarang aus lagi terus sampai perut pecah barangkali. Ya, kebutuhan yang satu terpenuhi, muncul kebutuhan yang lain, dan itulah yang terjadi dalam diri Hagar. Oke, Pak, penjelasan Bapak di segmen ini sangat-sangat menarik. Di bagian akhir penjelasan Bapak tadi saya menggarisbawahi sesuatu, barangkali Bapak bisa lebih menegaskan itu juga atau nanti, bahwa kekhawatiran membuat Abraham kehilangan objektivitas. Ya. Dan barangkali saya, para sahabat DKB juga mengalami yang sama. Ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita kehilangan objektivitas dan membawa kita juga menjadi meragukan Allah. Bukan hanya objektivitas, tapi yang terakhir tadi, meragukan Allah. Kepercayaan kita kepada Allah menjadi, kalau bukan hilang, merosot. Kita kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya dampak ketika kekhawatiran menguasai. Bukan kita nggak boleh khawatir loh ya. Itu kekhawatiran adalah pengalaman sehari-hari yang kita bukannya minta, bukan kita kepengen kok. Ia datang dengan sendirinya rasa khawatir itu. Tapi sekali lagi, jangan ketika kita membiarkan rasa khawatir itu menguasai diri kita, maka ia akan membuat kita kehilangan objektivitas dan pada saat yang sama membuat kita kehilangan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan kita tahu kekhawatiran akan kebutuhan itu nggak pernah bisa berhenti. Ketika engkau membiarkannya, kebutuhan ini dipenuhi, muncul yang satu lagi, ini dipenuhi, muncul yang satu lagi. Saya sudah katakan tadi bahwa itu pemenuhan kebutuhan seperti meminum air laut. Ya. Terus. Siapakah yang pernah terpuaskan rasa dahaganya ketika ia meminum air laut? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada semakin haus. Bahkan ketika kita udah sangat penuh perut kita dengan air, kita masih haus karena kita bukan meminum air yang seharusnya kita minum. Jadi sekali lagi, kekhawatiran membuat kita kehilangan. Ketika telah menguasai diri kita, membuat kita kehilangan objektivitas, dan bukan hanya itu, membuat kita kehilangan paling tidak kepercayaan kita kepada Tuhan pun mengalami degradasi. Ya, jadi jelas ya bahwa dari penjelasan Bapak bahwa kekhawatiran ini sesuatu yang manusiawi. Tapi para sahabat YKB, kita harus menguasai kekhawatiran kita, jangan sebaliknya menguasai kita. Nah, Bapak, penjelasan ini sangat menarik. Tapi saya kira kita keep dulu untuk sementara. Nanti akan Bapak lanjutkan karena saya kira para sahabat DKB juga ingin mendengar lagi. Tapi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB, terima kasih masih tetap setia bersama dengan saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus La Rosa dalam ngulik Alkitab dengan tema kekhawatiran dan Allah yang mencukupkan, yang kita kulik dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 19. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun sahabat YKB GKI tetap memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chat room yang tersedia dan mengajukan pertanyaan, komentar, ataupun hal-hal lainnya. Bapak, kita lanjutkan. Oke. Tadi sudah sangat-sangat menarik ya, bahwa dikatakan kekhawatiran ini membuat Sarah melakukan kejahatan. Ya. Kemudian karena kekhawatiran juga Abram terseret dan kemudian kehilangan objektivitas, dan mereka berdua baik Abraham dan Sarah kemudian meragukan janji Allah. Lahirlah Ismail dan masalah muncul. Tetapi ada kabar baik juga Pak di tengah-tengah. Hagar seorang budak ditindas oleh nyonya, tetapi pengusiran yang tadi Bapak katakan sepintas memang kejam, tetapi membawa pembebasan bagi Hagar. Kebutuhannya terpenuhi. Tapi Bapak juga berkali-kali dari awal mengatakan bahwa satu selesai muncul lagi yang lain, sehingga Bapak menggunakan ilustrasi seperti minum air laut. Ini gimana sih Bapak memahami ini supaya kekhawatiran ini jangan menguasai, tetapi mengarahkan hati bahwa Tuhan mencukupkan dan that's enough. Ya, jadi itulah yang sekali lagi tadi kan yang terjadi dalam diri Hagar ya, yang terakhir ini, bahwa kebutuhan sosialnya akan kebebasan sebenarnya terpenuhi. Tapi baru saja ia menikmati pemenuhan kebutuhan akan kemerdekaan itu, kini ia dibuat frustrasi oleh kebutuhan yang lain. Memang terkadang begitu, bukan karena kita yang mencari-cari, tapi situasi begitu rupa membuat kita merasa tidak bisa memenuhi hal-hal yang esensial yang lain dalam hidup kita. Dan itu yang dialami oleh Hagar, kebutuhan sosial yang terpenuhi, tapi ada kebutuhan fundamental yang tiba-tiba ia jumpai sekarang karena telah keluar dari rumah nyonya dan tuannya. Itu bikin frustrasi. Iya, nah itu bisa dibaca dalam ayat 15 dan 16 dari Kejadian 21 tadi. Baik. Kejadian 21 ayat 15 dan 16, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Iya, jadi ketika ia meninggalkan rumah tuan dan nyonyanya, sebenarnya suaminya Abraham membekali dia dengan air. Tetapi rupanya air yang berikan itu, yang namanya kebutuhan itu, ketika diambil dimanfaatkan, ia akan habis. Dan ketika tidak sumber lain yang menggantikan apa yang sudah dikonsumsi itu, tentu mungkin muncul kebutuhan baru. Dan itulah yang dialami oleh Hagar. Kekhawatiran karena fakta. Ini fakta, bukan dikarang-karang oleh Hagar. Fakta bahwa ia tak mampu memenuhi kebutuhan fisik sang anak Ismail, yaitu kebutuhan akan air, menyeret Hagar ke dalam frustrasi. Ia hendak membuang, dan nanti betul-betul membuang anaknya, dan lalu menangis kehilangan pengharapan. Ya, ini kebutuhan yang luar biasa. Ya, kebutuhan akan air di tengah-tengah situasi alam di mana Hagar mengembara ini, itu kebutuhan yang paling fundamental. Ini kebutuhan yang secara logis menentukan apakah masih tetap dapat hidup, tetap bertahan hidup, atau segera akan mati. Nah,
Di dalam rasa frustrasi karena kekhawatiran akan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan akan air itu, Hagar dengan berat hati. Saya tidak, saya percaya bukan dengan mudah. senang dia membuang anaknya. Nggak, mana ada ibu yang seperti itu. Kalaupun ada, itu pasti bukan ibu. Ya, dengan berat hati ia membuang anaknya. Karena apa? Tidak mau melihat mati. Ia tidak tega melihat proses kematian yang menurut logikanya based on fact, atas dasar fakta, ia tidak bisa lagi, nggak tega melihat proses kematian yang akan segera dialami oleh anaknya. Dan ini anak satu-satunya, Pak. Yes, ini yang kita sering dengarkan atau baca di media bahwa ada ibu lalu bunuh diri bersama dengan anak-anaknya. Karena ia khawatir, tidak sanggup anaknya melihat. Pelan-pelan mati karena kebutuhan fisik yang fundamental ini tak terpenuhi. Itu yang dialami Hagar. Ia lupa akan janji Tuhan yang pernah berjanji kepadanya bahwa ketika ia mengalami frustrasi akan perlakuan Sarah yang pernah kan ia diusir, ditindas oleh Sarah. Dan ketika itu Tuhan telah berjanji kepadanya. Bisa dibaca dalam Kejadian 16 ayat 10 dan 11. Baik. Kejadian 16 ayat 10 dan 11. Ini janji Tuhan kepada Hagar. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat itu kepada Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ini janji Allah. Ini janji Allah kepada Hagar. Bahwa ia akan menolong, ia akan membuat anak itu menjadi bangsa yang besar. Artinya anak ini tidak akan mati. Nggak mungkin mati kehausan. Allah udah berjanji Ismail akan bukan hanya hidup, tapi juga menjadi bangsa yang besar. Jadi itu janji Tuhan kepada Hagar ketika ia diusir dalam penindasan, dalam keputusasaan, dalam ketiadaan harapan. Tuhan mengatakan, aku mengenalmu, aku tahu penindasan yang kau alami, dan aku berjanji padamu, engkau akan punya anak. Itu sudah terjadi, Ismail, dan bahwa anak ini akan menjadi anak yang menjadi bangsa yang besar. Hagar kehilangan kepercayaan. Hagar lupa janji Allah. Lagi-lagi kekhawatiran ya Pak? Yes, kekhawatiran memang dari fakta. Nah, meskipun demikian, Allah mendengarkan suara anak itu. Kalau kata Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengarkan. Allah mendengarkan suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ini penting sekali, Pendeta Tika. Kalau ada seorang anak menangis, ngerti nggak Pak yang dia sedang ungkapkan? Kita yang dewasa susah mengertinya Pak. Ini kadang-kadang malah kita kesal gitu ya. Ini kenapa sih nangis, ngomong karena gitu. tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya tangisan. Kita tidak mengerti. Suara tangis yang tak mengartikulasi apapun yang dibutuhkan itu. Suara tangis yang kita tidak mengerti ini maunya, apakah sakit perut, apakah sakit kepala, apakah haus, lapar. Itu yang sama sekali tidak dimengerti, ternyata tetap dimengerti oleh Allah. Dan ini pembelajaran terakhir dari ngulik Alkitab kali ini, Pendeta Tika. Teriakan, tangisan, atau doa yang tidak berstruktur pun, yang gak, kadang-kadang kita berdoa ketika dalam kepedihan itu kita sangat bisa berdoa. Makanya kita nolak doa ya Pak ya. Tak berstruktur apapun yang ada diungkapkan, doa semacam ini, tangisan teriakan yang tidak jelas, bila itu keluar dari hati yang tulus, keluar dari hati yang jujur, didengarkan, dan bukan hanya didengarkan, dimengerti oleh Tuhan, sehingga ia akan memenuhinya sesuai dengan kebutuhan kita dan pada waktu yang tepat, meskipun kita tidak mengucapkannya secara bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa yang dimengerti oleh sesama. Yang tak dimengerti oleh sesama
dimengerti oleh Mengerti oleh Tuhan. Coba baca ayat 9 Kejadian 21. Kayaknya ada lagunya ya Pak, Allah mengerti. Allah mengerti. Iya. Ya. Kejadian 21 ayat 9 berbunyi, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Itu tadi di ayat 21 ayat 9. Kita di 19 mungkin ya, Pak. 19. Ya, ayat 19. Ya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu Iya. minum. Allah mendengar. Membuka mata Hagar. Tiba-tiba, kalau ia dikatakan apa tadi? Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat. Kalau ia melihat, tadi ada nggak sumur itu di situ? Ada Pak, cuma Ada. karena khawatir Yes. Pak, terlalu fokus. Air mata. Ya, Air mata adalah simbol dari segala kepedihan, simbol segala kekhawatiran. tertutup semua Ya, Pak. ketika mata sembab oleh air mata, kita nggak melihat jelas siapa yang ada di depan. Dan itulah yang terjadi kepada Hagar ketika fokus pada fakta. Ya, Pada tapi persoalan. Allah menyingkapkannya. Allah memberi yang dibutuhkan oleh Hagar tepat pada waktunya. Allah memberi yang dibutuhkan semua orang, bukan hanya Hagar. Memberi yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dalam kekhawatiran kita, Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita setahap demi setahap, langkah demi langkah. Kebutuhan Abraham dan Sarah akan keturunan Ya, dipenuhi kan? Betul Pak. Tadi khawatir, Ada Ishak. ada tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah, tetapi Allah memenuhi pada waktunya. Betul. Kebutuhan Sarah akan rasa nyaman juga dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan Hagar akan kebebasan dipenuhi. Kebutuhannya akan air dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Ya, meskipun mereka semua berjalan dan bertindak dalam kekhawatiran, Allah tetap mengerti. Allah memberikan yang mereka perlukan. Maka saya kira adalah baik kalau kita sekarang ini memeriksa diri kita sejenak. Ya. Ya, sebagai orang-orang percaya kepada Allah, ya, keturunan-keturunan Abraham. Apakah Anda di rumah saat adalah seorang suami atau istri yang merasa terancamkah? Ya. Apakah Anda sebagai anak-anak dan orang tua yang merasa terancam? Apakah merasa Anda terancam di tengah-tengah keluarga? Apakah Anda seorang pengusaha atau pekerja yang merasa terancam, pekerjaan tidak ada, pengusaha mengalami kemerosotan, ya, persoalan berat? Apakah Anda gereja yang merasa terancam, entah ancamannya karena anggota jemaah semakin sedikit atau karena domba-dombanya diambil dipinjam Gereja juga oleh yang lain? Apakah Anda seorang pendeta atau penatua yang merasa terancam, ya, bahwa ada konflik-konflik, atau pendeta kok saya udah melayani dengan mati-matian, kok jumlah jemaah yang nggak bertumbuh-tumbuh, nggak bertambah-tambah? Ya. Kalau kita sedang mengalami rasa khawatir semacam itu, rasa khawatir itu normal, Ya. wajar. Tetapi jangan biarkan rasa khawatir itu menguasai. Kendalikan rasa khawatir, kendalikan perasaan terancam itu. Periksa tadi yang dikatakan objektivitasnya, agar kita tidak melakukan kejahatan. Pada saat yang sama, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memenuhi yang engkau, yang saya, yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Karena sekali lagi, kekhawatiran tak mengubah apapun. Betul, kan Tuhan Pak. mengatakan, apakah engkau dapat menambah sehasta saja dari hidup dengan rasa khawatir? Tidak. Kekhawatiran tidak akan memberi dampak yang konstruktif, tak memberikan hasil yang baik. Betul. Kalau itu menguasai kita. Tambah buruk iya. Ya. Kalau engkau merasa khawatir, sekali lagi jangan salahkan diri. Aku beriman kepada Allah, kok rasa khawatir? Tidak apa-apa. Mau beriman mau enggak, sekali lagi rasa khawatir bisa menyerang. Tapi kendalikan. Kendalikan rasa khawatir, sehingga itu tidak berubah jadi ancaman dan lalu membuat kita kehilangan kepercayaan dari Allah. Sekali lagi, apapun yang engkau khawatirkan mengenai kebutuhan, entah kebutuhan apapun, percayalah Allah selalu mencukupkan. Ya, jadi cukupkanlah dirimu, karena Allah sebenarnya telah menyediakan dengan secukupnya.
Begitu Pendeta Tika. Baik, saya kira itu perlu digarisbawahi oleh kita semua bahwa kekhawatiran adalah hal-hal yang memang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita perlu mengingat dan mempercayai Allah yang mencukupkan. Bapak, terima kasih atas penjelasan yang begitu luas mengenai kekhawatiran dan juga Allah yang mencukupkan dalam ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih sama-sama. Dan para sahabat YKB GKI, saya mau membuat semacam summary atas ngulik Alkitab hari ini bahwa ada 3 hal yang patut kita ingat atau kita hayati. Bahwa pertama, tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan itu dari awal bahwa pemusatan perhatian melulu pada fakta negatif dapat menimbulkan kekhawatiran yang pada gilirannya mendorong kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan seperti juga dilakukan oleh Abram dan Sarah. Kedua, perasaan terancam, perasaan tidak cukup akan rasa aman dan nyaman atau kekhawatiran atas kenyamanan dan keamanan potensial atau berpotensi membuat kita melakukan kejahatan. Yang ketiga, ini tentu juga perlu kita perhatikan bahwa teriakan, tangisan atau doa yang tidak dapat terungkapkan, tidak terstruktur pun, bila itu muncul dari dalam hati kita, ungkapan kepercayaan kita kepada Allah, itu sesungguhnya dimengerti oleh Allah. Dan yang jauh lebih dahsyat adalah Allah akan memenuhi semua yang baik yang kita perlukan dalam hidup kita. Itu sebab bahwa kendati ada kekhawatiran karena itu manusiawi, kita nggak perlu gentar dan kita jangan membiarkan diri dikuasai, karena kita punya Allah yang bukan hanya mengerti dan mendengar, tapi Allah mencukupkan. Dan kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam ngulik Alkitab kali ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan janji dan bukti dari pemenuhan janji-janji itu dalam hidup Abraham, bahwa Engkau memenuhi semua yang dibutuhkan. Engkau memenuhi, mencukupkan semua yang diperlukan tepat pada waktunya. Beri kami iman seperti itu Tuhan, agar terus kami boleh melewati kekhawatiran yang kadang datang menyerang, ancaman-ancaman yang kami lihat dalam kenyataan-kenyataan hidup kami. Jangan biarkan kami dikendalikan olehnya. Beri kami keyakinan terus bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupkan apapun yang kami perlukan dalam hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.